Oke. Oh, ini udah di-record nih. Saya Pak Berarti itu Pak. apakah saya bisa dijadikan host? Tanpa saya telepon Pak. Kemarin. Oh ya, oke. Oke, teman-teman ada sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Tadi tuh ada yang nanya di grup tapi di chat ya, tapi langsung dihapus. Ada yang nanya nggak di chat? Mbak, sambil nunggu Bu Ratna, teman-teman ada yang nanya mau nanya terkait dengan apa skripsinya? Nggak ada? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini sambil Nggak saya ada. nunggu Oke, apa ini Karna untuk maksudnya supaya interaktif ya. Oke. Nah, barusan baru udah ini WA. Oke deh, sambil nunggu ya. Sambil menunggu teman-teman, ingin saya sampaikan sedikit bahwa data penelitian misalnya adalah seperti yang tadi saya sudah share ke teman-teman ya di data statistik 3 sudah ada ya. Data statistik 2. Latihan statistik 2, data latihan statistik 2 ya. Saya tadi sudah share, apakah sudah di ini semua atau belum? Sudah di share ke kelasnya. Ketua kelas di sini siapa? Semua ketua kelas sudah nge-share belum ke grup kelasnya? Dani udah co-host Pak Dani. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, oke. Silakan mau kalau share Pak Dokter. Siap. Saya share-nya all ini aja Pak ya. Ini deh. Oke, ini ya. Nah, sedikit. Oke, teman-teman, ini datanya. Jadi nanti akan ada 3 latihannya ya. Kan kita nanti hari ini, kemudian juga satu kali lagi pertemuan nanti ngebahas bagaimana cara menganalisis data panel ya. Kalau untuk yang hari ini kita akan fokuskan ke data cross-sectional dulu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya minggu yang lalu bahwa data cross-sectional itu berarti kan lebih kepada data yang sifatnya hanya ada individunya saja, individual ya. Jadi nomor ini kalau misalnya kita lambangkan ya adalah I ya. I di sini individu. Individu siapa? Individu satu, 2 sampai seterusnya. Maksud dari individu di sini itu adalah respondennya ya. Tahu apa itu responden, teman-teman? Responden itu adalah eh, individu yang dijadikan objek penelitian atau yang diambil data penelitiannya. Nah, jadi gini teman-teman. Dalam penelitian itu ada variabel yang bisa diukur secara langsung, ya, ada juga yang tidak bisa diukur secara langsung, ya. Ada variabel yang sifatnya itu eh, observe, jadi observe itu bisa diobservasi secara langsung dan ada yang sifatnya laten gitu ya, yang tidak bisa diteliti secara langsung. Ya, baik baik itu yang observe maupun yang laten itu sama-sama dapat mengukur suatu variabel ya. Sama-sama dapat mengukur suatu variabel asalkan nanti ditelaah ya, ditelaah bagaimana metode pengukuran variabel mana yang lebih akurat gitu ya. Nah, untuk contoh ini dalam contoh yang saya kirimkan, data yang saya kirimkan, ini ada 283 responden. Jadi apa ini? Data apa ini? Nah, AK di sini itu adalah data akuntabilitas ya. TRS di sini itu adalah data transparansi ya. Kemudian KS di sini adalah jangan KS nah ya, misalnya pengawasan ya, peng gitu ya. Pengawasan peng di sini itu adalah data variabel pengawasan ya. Kemudian EPK di sini adalah efektivitas pengelolaan keuangan ya. Dan mutu di sini adalah mutu pengelolaan ya, atau mutu atau
output dari hasil pekerjaan gitu ya, atau kinerja lah seperti itu ya, kinerja suatu organisasi. Ya, jadi misalnya gini, teman-teman di sini. Ini adalah variabel X1-nya ya. Ini X2, X3, X4 dan yang di sini adalah Y. Mutu di sini adalah variabel Y-nya. Nah, AK, TRS dan PENG ini adalah praktek GCG-nya, teman-teman. Good Corporate Governance-nya. Ya, tata kelola suatu perusahaannya. Jadi misalnya di sini tuh adalah judul penelitiannya itu adalah pengaruh good corporate governance dan efektivitas pengelolaan keuangan ya terhadap mutu penyelenggaraan organisasi. Gitu ya, itu judul penelitiannya misalnya. Ya, mutu penyelenggaraan organisasi. Organisasinya organisasi nirlaba di wilayah kota Tangerang Selatan misalnya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi kan tadi pengaruh judulnya tuh GCG misalnya dan efektivitas pengelolaan keuangan terhadap mutu organisasi nirlaba gitu ya. Mutu organisasi nirlaba di Kota Tangerang Selatan. Oke. Nah, di Kota Tangerang Selatan ini cara mengukurnya tuh gimana? GCG-nya tuh caranya diukurnya gimana? Kemudian efektivitas pengelolaan keuangan cara ngukurnya itu gimana? Ya, mutu organisasi nirlaba cara ngukur itu gimana? Nah, ini teman-teman harus memahaminya dulu gitu ya. Nah, untuk mengukur GCG itu bisa diukur secara langsung dengan variabel yang sifatnya observe. Misalnya GCG itu kan kalau kemarin saya contohkan dalam perusahaan-perusahaan sektor retail itu diukur dengan komposisi dewan komisaris, begitu ya. Kemudian frekuensi rapat dewan komisaris, begitu ya. Nah, itu pengukurannya itu dilakukan secara langsung, teman-teman, kalau begitu caranya, ya kan? Nah, tapi dalam kasus penelitian ini bisa nggak kalau seandainya ya variabel penelitiannya itu diukur dengan menggunakan persepsi. Ya, tahu persepsi, teman-teman? Ya, persepsi tahu ya pasti ya. Jadi persepsi itu ya lebih kepada apa yang dirasakan oleh responden gitu ya. Nah, seperti misalnya saya kasih contoh, kedisiplinan bisa nggak diukur, diteliti? Bisa, gitu ya. Kedisiplinannya nanti diukurnya dengan menggunakan persepsi, gitu ya. Begitupun halnya dengan kualitas dosen, teman-teman. Teman-teman kan setiap akhir semester itu selalu ngisi ya. Bagaimana kualitas dosen, ya kan, penyelenggaraan, kompetensi dosen. Pak Dani kompetensinya gimana misalnya gitu kan dalam hal memberikan tugas apakah terlalu sedikit gitu ya dalam hal menjelaskan apakah bisa dipahami gitu kan teman-teman kan mengisi kuesioner kan. Misalnya nilainya satu satu dua satu itu ya. Nah, itu teman-teman mengukur bagaimana kinerja saya selaku dosen, tapi dengan persepsi teman-teman, melalui persepsi teman-teman. Bisa atau tidak seperti itu? Bisa, gitu ya, meskipun harus diuji apakah pengukurannya itu sesuai ataukah tidak gitu. Bisa bisa merefleksikan atau mencirikan variabel yang sesungguhnya ataukah tidak gitu ya. Seperti itu. Jadi persepsi itu bisa digunakan untuk mengukur variabel. Contohnya lagi misalnya Contohnya misalnya adalah kalau survei elektabilitas pemilihan presiden misalnya ya. Nah, bagaimana caranya kok pilpresnya aja belum belum dilaksanakan misalnya, tapi lembaga-lembaga survei atau para pollster itu sudah bisa memprediksi bahwa yang kemungkinan menang adalah si A ya dengan persentase sekian persen, yang kemudian ada di posisi kedua si B dengan persentase sekian persen, ya kemudian peringkat ketiga si C persentase sekian persen. Itu dari mana? Kan pemilihannya aja belum gitu ya. Nah, itu dari persepsi masyarakat gitu ya, dari persepsi para calon pemilih. Jadi kalau ditanya sebelum
sebelum ini gitu ya, sebelum pemilihan, kira-kira nanti siapa yang akan Anda pilih? Ah, saya kemungkinan akan memilih pasangan nomor sekian. Itu persepsi yang akan nanti dilaksanakan oleh apa namanya? Oleh si responden tadi yang dalam hal ini itu adalah para warga negara yang memiliki yang memiliki hak pilih gitu. Nah, jadi artinya apa? Persepsi itu bisa digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian tertentu. Salah satunya di sini adalah variabel GCG, ya, Good Corporate Governance, efektivitas pengelolaan keuangan, dan mutu organisasi nirlaba. Jadi ini tuh para pengurus, ya, para pengurus atau para stakeholders organisasi nirlaba itu diberikan angket gitu ya, diberikan angket, dikasih angket di mana angket tersebut diisi, kuesioner tersebut diisi dan hasilnya adalah ini gitu ya. Ada 283 responden, ini metode metode apa namanya penentuan respondennya juga ada caranya ya kan. Metode ukuran respondennya kenapa 283 juga ada caranya. Saya yakin teman-teman sudah mempelajarinya dalam mata kuliah statistik ya. Nah, jadi ini intinya variabel-variabel ini tuh adalah variabel yang didapatkan berdasarkan persepsi untuk mengukur bagaimana akuntabilitas, ya, transparansi, pengawasan, efisiensi, efisiensi pengelolaan keuangan dan mutu organisasi nirlaba ya. Akuntansi, transparansi dan pengelolaan ini ya pengawasan ini adalah variabel GCG gitu ya. Variabel-variabel GCG itu proksi-proksi dari GCG gitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam stata ya. Nah, sebelumnya saya kasih penjelasan dulu gimana cara nginstal stata bagi teman-teman yang belum punya ya. Mayoritas udah punya semua kan statanya ataukah belum? Belum, Pak. Udah, Pak. Hah? Belum? Belum, Pak. Seriusan belum? Seriusan, Pak. Belum. Bentar. Ini tuh bisa nggak sih kalau oh screen ya? Kalau screen tuh berarti semua ini ya. Nah oke gini lihat screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak screen saya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah ini lihat nih file. Nah foldernya kan ini ya. Yang saya share itu ini betul. Udah di ini belum? Udah di share belum? Udah dilihat belum? Oh diam. Teman-teman, yang belum punya tadi siapa? Yang punya? Kita, Pak. Kita. Christine, udah nerima belum file linknya? Belum, Pak. Hah? Kamu Belum. ketua kelas kamu siapa? Ega Oktaviani. Ega udah dibagian belum Ega? Ega, Ya, iya, Pak. Bentar, Pak. nah ya, dibagiin dulu yang tadi saya share di grup ya mengenai link stata dan datanya dibagiin dulu ya di grup masing-masing. Nah kalau udah dibagiin kan kalau tunggu kamu ngebagiin lama juga ya. Nanti itu di-download lah. Tapi saya kasih gambaran sedikit. Jadi nanti yang akan kamu download itu dua saja. Jadi nggak usah semua di-download. Jadi dua aja. Nanti kan bentuknya kayak gini nih. Ya, bentuknya yang saya share tuh kayak gini. Jadi yang di-download tuh yang ini. Yang pertama setup. Ya. Yang keduanya adalah fix setup dan fix. Download dua ya. Kalau sudah terdownload, teman-teman nanti buka yang setup ini, klik dua kali, nanti akan install, akan menginstal. Nah, kemudian nanti diikuti aja cara nginstalnya diikuti aja. Nah, diupayakan nginstalnya itu jangan dinyalain internetnya ya. Gitu, karena kan ini bukan yang asli ya. Jadi
Internetnya matikan ya. Jadi diinstal sampai selesai, kemudian nanti pilih yang Stata MP. Jadi ada beberapa pilihannya tuh di situ. Pilih yang Stata MP ya. Nah, kalau sudah terinstall, Stata MP-nya sudah terinstall, teman-teman bisa melakukan crack. Jadi cracknya tuh gini caranya. Teman-teman, kalau sudah terinstall, nanti di sini tuh kan ada muncul statanya ya di desktop. Teman-teman klik kanan, kemudian open file location. Nah, ini kan muncul seperti ini stata nih. Nah, file ini, folder ini yang akan di-crack. Jadi caranya adalah gini. Teman-teman yang fix tadi, ini kan ada folder fix yang sudah di-download. Folder fix tadi di download juga ininya, stata yang ininya, kemudian di Ctrl C saja, Ctrl C ya, di copy, kemudian dipindahkan ke sini ke yang stata 17 tadi, file tadi. Pastekan ya, pastekan. Nanti kan ada replace. Udah klik replace aja gitu ya. Nah, itu namanya di crack. Jadi nanti supaya si filenya sudah bisa dipakai gitu ya. Itu sekilas aja ya. Silakan teman-teman nanti kalau sudah terdownload, statanya di-download, statanya masing-masing ya. Nah, kalau sudah di-download, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini statanya ya. Put, Putri, Mikaela, terus siapa lagi? Nike, sudah ada kan statanya? Silakan dibuka. Sudah, Pak. Sudah dibuka kayak gini. Bapak, Sudah, Pak. Sudah. Hah? kalau misalkan pas Apa? buka starter itu harus ngisi nama, organisasi, serial number, kode, sama Nah, itu authorization, berarti itu belum gimana, Pak? di-crack namanya. Oh, Belum di-crack. Prosesnya belum ini, belum selesai tadi di-cracknya. Harusnya kalau pas buka stata itu kayak gini. Ketika diklik langsung tuh kayak gini. Ya, kayak gini. Ya, bentuknya seperti itu. Oke? Jadi kalau misalnya masih ada organisasi dan sebagainya, ya di close close aja di close. Udah di crack belum tapi tadi? Siapa yang nanya tadi? Pak, ini udah di downloadnya dari bulan-bulan lalu sih, Pak, dari semester kemarin. Cuman lupa ini udah di crack apa belum. Hah? Coba bisa nggak dipakai? Kalau bisa dipakai berarti udah di crack. Itu harus ngisi nama kayak gitunya dulu, Dihilangin aja, dihilangin, di close close. di cancel. Nah, cancel bisa nggak? Kalau di cancel nggak bisa, Pak. Kalau di next nggak bisa juga, mesti diisi dulu. Oh, coba isi kosongan nggak bisa. Oh, berarti belum di crack. Udah tinggal di crack aja, close 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 close. Nah, close. Terus itunya apa namanya tuh? Bentuknya udah kayak gini kan? Siapa tadi? Neng? Udah, udah Kayak kayak gini. gitu. Cuma Ya udah, berarti tadi tinggal di download yang fixnya aja. Yang fix, file fix sudah di download belum? Nah, nanti download dulu file file fixnya yang tadi, kemudian dipindahkan ke sini. Open location, open file location, pindahin ke sini. Jadi ini nanti tergantikan oleh yang fix tadi supaya supaya ketika dibuka lagi bisa langsung dijalankan ya seperti ini. Oke? Yang sudah bisa siapa? Silahkan dilihat. Sudah bisa ya, yang sudah bisa silahkan kita ikuti ya. Teman-teman yang sudah saya kirim tadi, datanya kan seperti ini ya, sudah dikirim tadi ya. Udah ada kan? Ada, Pak. Nah, ini no respondennya ini no aja, no, no gitu ya. Nah, ini di copy saja nih teman-teman nih. Ke bawah sampai 283, kemudian di copy aja, Ctrl C, bisa? Bisa nggak? Pada ngikutin nggak? Hmm? Ctrl C, Sudah, Pak. kemudian di statanya sini teman-teman pilih
data, kemudian data editor, edit. Nah, seperti ini. Sudah. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah di paling atas, paling pojok kiri, teman-teman tinggal pastekan aja Ctrl V. Nah, nanti muncul seperti ini. Do you want to treat the first row as variable name or data? Variable name, gitu ya. Dan jadi ini nomor, angka, TRS itu adalah nama variabelnya, gitu ya. Meskipun yang nomor ini sebenarnya kalaupun enggak masalah, enggak masukin ya enggak masalah karena dia itu bukan variabel, dia itu adalah identifier aja, nomor responden gitu ya. Tapi udah nggak apa, nggak masalah seperti itu. Sudah seperti ini teman-teman. Tuh sampai 283 sudah. Sudah. Sudah ya. Sudah, Pak. Nah, oke, kalau sudah di close. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jadinya adalah seperti ini nih. Variabelnya nih ada kan no, AK, TRS, peng, EPK, mutu gitu ya. Ini berarti variabel-variabelnya sudah ada di sini. Nah, teman-teman, sebenarnya kan untuk mencapai variabel ini supaya bisa jadi variabel AK, TRS dan sebagainya, itu kan harus ada uji validitas dan reliabilitas dulu kan gitu ya. Tapi kan uji validitas dan reliabilitasnya sudah pernah dipelajari dalam mata kuliah statistik. Jadi kita langsung masuk ke analisis data dengan menggunakan regresi saja ya, dengan menggunakan regresi yaitu regresi ordinary least square. Oke, dengan menggunakan ordinary least square. Teman-teman udah pernah saya jelaskan bahwa ordinary least square itu adalah metode estimasi regresi ya, atau untuk mencari pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, yang mana variabel tersebut pengaruhnya itu sifatnya kausalitas ya. Nah, dan cara mencari pengaruhnya itu dari derajat kuadrat sebenarnya ya. Dari tingkat kuadrat yang digunakan untuk mengestimasinya. Jadi ada rumusnya sebenarnya. Kalau dijabarkan itu ada rumusnya ya, ada rumusnya. Kalau dihitung secara manual. Tapi karena kita tidak menggunakan manual ya sudah, kita bisa langsung estimasi saja gitu ya. Nah, kita akan mengestimasi bagaimana pengaruh variabel AK, TRS, peng, EPK dan EPK terhadap mutu. Jadi variabel Y-nya itu adalah variabel mutunya, ya. Nah, untuk estimasi dengan menggunakan metode OLS, ya, kita bisa langsung menggunakan rumusan sintaks seperti ini, teman-teman. Reg spasi mutu ya spasi variabel-variabel tadi dimasukkan semua ke sini. Bisa diketik, bisa juga ditarik begini. Tuh. Ini kalau ditarik tuh ya, mutu AK, TRS. Kalau diketik juga ya sama aja, AK, TRS, peng, EPK. Sudah sampai sini sudah. Teman-teman ngikutin nggak? Ikutin, Pak. Ya, kalau sudah tinggal di enter. Nah, ini hasil regresinya teman-teman nih. Hasil apa? Hasil regresinya. Oke, hasil regresinya. Nah, di sini itu ada dua hasilnya, ya. Yang atas, Soch, SS, DF, dan sebagainya ya. Dan ini hasil koefisien regresinya, ya. Nah, teman-teman harus pahami dulu. Jadi yang atas ini tuh apa sebenarnya? Jadi ini tuh adalah nilai-nilai statistik yang menunjukkan kualitas dari model statistiknya. Gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kualitas statistik itu kan di sini untuk kualitas regresinya itu adalah bisa dilihat dari segi F statistik. F statistiknya tuh yang mana? Yang ini. Ya. F-nya itu adalah 192,18 dengan nilai probabilitas 0,000. Jadi lebih rendah dari 0,05 sehingga secara simultan semua variabel itu, variabel-variabel X atau variabel-variabel explanatory itu bisa mempengaruhi variabel dependennya.
yaitu variabel mutu gitu ya. Jadi kalau misalnya probabilitas F-nya ini lebih besar dari 0,05, berarti model ini bermasalah gitu ya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini F. Kemudian R itu menunjukkan seberapa besar, seberapa banyak varian yang dapat dijelaskan, ya, varian perubahan yang terjadi pada mutu, seberapa besar dapat dijelaskan oleh varian-varian yang terjadi pada variabel variabel independen tadi, gitu ya. Jadi ini tuh lebih kepada pengaruh secara keseluruhan lah ya. Jadi secara variabel-variabel itu secara keseluruhan itu bisa mempengaruhi 73% variabel mutu gitu ya. 73% varian yang terjadi dalam variabel mutu dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen tadi gitu ya. Nah, ini makanya tinggi nih 73%. 73,4% ya. Jadi R square-nya tinggi gitu kan. Kemudian root MSE ya, root MSE ini adalah apa namanya mean square error. Jadi rata-rata dari apa namanya pangkat atau kuadrat errornya gitu ya. Nah, jadi kalau mean square errornya ini terlalu tinggi gitu ya, maka ya kualitas modelnya juga akan kurang bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam angka yang relatif apa namanya relatif rendah, misalnya kurang dari 5 gitu ya, atau kurang dari 10, ini masih menunjukkan model yang yang bagus gitu ya secara statistik gitu ya. Nah, ini mean square ya, DF to degree of freedom dan yang lainnya. Tapi biasanya yang digunakan untuk menguji kualitas model dan sebagainya itu hanya tadi uji F, R square-nya seperti apa gitu ya, dan root MSE-nya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian hasil dari analisis regresi pengaruh variabel-variabel penelitian itu adalah dari sini, lihat. AK di sini itu kan tadi adalah akuntabilitas ya. Jadi akuntabilitas itu mempengaruhi mutu sebesar 0,425. Nah, jadi penafsirannya gimana? Apakah AK itu berpengaruh atau bisa mempengaruhi mutu sebesar 42%? Nah, ini belum tentu karena apa? Bukan seperti itu maksudnya gitu ya. Pemahamannya, penafsirannya tidak begitu. Kenapa? Karena nilai dari AK, nilai dari mutu itu tuh nilai-nilainya tuh nggak sama cara ngukurnya gitu. Atau skala ukurannya itu nggak sama gitu ya. Kalau skalanya rasio semua, nah itu baru bisa ditafsirkan begitu. Misalnya akuntabilitas berpengaruh sebesar 42%. Nah, itu baru bisa tuh kalau rasio semua nilainya gitu ya. Nah, ini harus bisa dilihat bahwa gini, pemahaman atau penafsirannya gini aja. Akuntabilitas maksudnya. Peningkatan 1 poin. Nah, 1 poin dalam akuntabilitas dapat meningkatkan ya 0,425 poin ya dalam mutu ya 0,425 poin gitu ya. Jadi jangan persen ya, tapi poin saja gitu ya. Jadi kan mutu ini ada nilainya. Nilai dari mutu ini kan antara 1 sampai dengan nilai minimumnya misalnya adalah 1, nilai maksimumnya adalah 100 gitu ya. Nah, berarti 0,42 ini ya berarti 0,42 ya. 0,42 benar, bukan 0,42% gitu ya. Nah, itu pengaruhnya ya. AK terhadap mutu. Nah, pengaruhnya ini apakah signifikan ataukah tidak gitu ya. Nah, kita bisa melihat dari nilai p-value-nya. Jadi teman-teman, namanya uji hipotesis itu kan ada uji hipotesis itu disebut sebagai, kalau yang sifatnya parsial itu kan disebut sebagai uji T kan gitu ya, uji hipotesis T. Uji hipotesis T, uji T itu kan biasanya kalau secara manual
dilakukan dengan cara membandingkan T statistik atau T hitung gitu ya. Nih nilai T-nya tuh ini, nilai T hitung ini dengan nilai T tabel gitu ya. Kalau misalnya nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis dinyatakan diterima kan gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman sudah pakai aplikasi seperti ini, nggak perlu lagi membandingkan T hitung T tabel, langsung aja dilihat dari nilai signifikansinya atau probabilitas T-nya gitu ya. Nah, bisa bisa dilihat langsung. Kalau misalnya lebih kecil dari nilai p-value atau signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka pengaruhnya signifikan. Artinya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu gitu ya. Ini kan pengaruhnya positif tuh dan signifikan gitu ya. Karena P-nya lebih kecil dari 0,005. Seperti itu ya. Jadi kalau hipotesisnya adalah bahwa akuntabilitas diduga berpengaruh positif ya dan signifikan terhadap mutu, berarti hipotesis itu diterima gitu ya. Nah, jadi AK berpengaruh positif dan signifikan, TRS berpengaruh positif dan signifikan. Nah, ini pengawasan ternyata tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh signifikan. Jadi nggak ada pengaruhnya nih, meskipun di sini ada nilai pengaruhnya negatif, tapi pengaruhnya ini tidak signifikan gitu, nggak ada. Jadi kalaupun ada pengaruh, pengaruhnya itu kecil banget gitu ibaratnya. Ya, seperti misalnya contoh yang saat ini, misalnya gini, ada berbagai apa namanya ya, jangan ngomongin politik lah ya. Ngomongin apa ya contohnya ya. Misalnya gini, misalnya Putri Putri itu punya punya apa namanya, Putri itu di Putri ada Putri. Putri itu sama si Ada, Darmawan, Pak. Wawan itu diomong, Put, kamu mendingan punya pacar deh, Put, kata si Wawan, ya. Kenapa, Wan? Kata Puput gitu ya. Karena kalau kamu punya pacar itu bisa meningkatkan motivasi belajar kamu. Bisa ya, kata Wawan tuh begitu. Ya. Nah, kira-kira ada nggak Put pengaruhnya? Hah? Menurut Putri? Bener nggak kalau misalnya punya pacar itu punya jadi termotivasi buat buat belajar? Bener nggak Put? Hmm? Mungkin ada pengaruhnya, tapi tidak signifikan, saya yakin. Ya, jadi tidak signifikan. Jadi ya nggak ada sebenarnya, nggak berpengaruh. Jadi si Wawan tadi bohong. Ya, nah, bisa dikatakan begitu. Jadi kalau misalnya tidak signifikan, jadi mungkin ada pengaruh tapi dia tidak signifikan, sehingga karena kecil, karena tidak signifikan, jadi dianggap tidak ada gitu loh ya, seperti itu. Nah, kemudian yang variabel efektivitas pengelolaan keuangan juga berpengaruh positif dan ini sifatnya signifikan. Nah, ini adalah hasil analisis regresi ordinary least square ya. Nah, teman-teman, sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa estimator OLS itu kan adalah estimator terbaik sebenarnya. Ya, kenapa estimator terbaik? Karena harus bersifat blue, best linear unbiased estimator ya. Tapi kan ada syarat-syarat statistiknya, yaitu datanya harus normal, datanya harus normal, distribusi datanya itu harus normal. Kemudian apa? Harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan harus terbebas dari masalah multikoliniaritas ya, serta autokorelasi. Tapi karena data kita bukan data time series, maka tidak perlu dilakukan uji autokorelasi gitu ya. Jadi karena autokorelasi itu biasanya terjadi pada data time series atau data panel saja. Jadi karena ada terjadi perbedaan antar satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya gitu ya. Tapi kan kalau ini kan pengamatannya dilakukan secara langsung gitu, sehingga tidak perlu ada uji autokorelasi. Jadi ada tiga saja
uji asumsi statistik yang harus dilakukan supaya mengetahui atau bisa menjustifikasi bahwa data ini tuh bersifat valid atau benar gitu ya, hasilnya bagus gitu ya, hasilnya itu terbaik gitu, itu harus diuji dengan menggunakan 3 asumsi statistik yang tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menguji normalitas ya teman-teman? Cara uji normalitasnya itu bisa dengan menggunakan ini ya, JB, misalnya dengan menggunakan JB, atau JB itu Jarquebera test ya, tes Jarquebera gitu ya. Bisa juga dengan menggunakan tes-tes yang lainnya, tes-tes statistik yang lainnya. Termasuk di sini bisa dilakukan dengan tes yang sifatnya itu diagram atau sifatnya itu gambar gitu ya, dengan menggunakan uji visual gitu ya, yaitu dengan histogram. Jadi data yang sifatnya normal itu adalah data yang kalau distribusinya itu membentuk lonceng. Tahu lonceng kan? Jadi lonceng itu kayak apa namanya ya? Ini seperti ini deh. Seperti ini. Kelihatan ya screen saya ya. Lonceng. Nah, seperti ini nih. Ya. Mana itu? Ini gambarnya doang. Saya pengen lihat gambarnya doang. Nih, kelihatan? Teman-teman kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak Dokter. Nah, jadi inilah yang disebut distribusi normal itu. Jadi histogram ini tuh histogram, ya, histogram. Jadi maksud dari lonceng itu ya seperti ini bentuknya tuh. Jadi yang paling ini kan misalnya nilai minim dari kiri ke kanan ya. Yang kiri itu nilai-nilai yang kecil, minimum ya. Makin ke kanan makin gede nilainya kan, ya. Jadi nilai yang paling kecil, yang sangat kecil itu jumlahnya kan sedikit, ya. Begitupun yang paling besar, yang sangat besar jumlahnya juga jumlahnya juga sangat sedikit. Jadi kebanyakan data itu tuh ada di tengah di sini. Mengikuti mengikuti apa? Atau mendekati data rata-ratanya. Rata-ratanya itu kan ada di tengah. Rata-ratanya itu ada di tengah sini ya. Jadi kebanyakan data itu mengikuti nilai rata-ratanya gitu ya. Nah, itu namanya berdistribusi normal. Kalau tidak berdistribusi normal, maka nanti estimasi OLS-nya itu akan tidak akurat gitu ya. Karena apa? Karena datanya tadi tidak normalnya gede, nilainya gede semua gitu. Nilainya kecil semua, kebanyakannya gede, kebanyakannya kecil gitu ya. Itu nanti sulit untuk diterapkan pada data populasi gitu ya. Nah, itu. Jadi datanya harus berdistribusi normal. Caranya seperti apa? Nah, pertama kita menggunakan atau menggambarkan histogram seperti tadi ya. Pertama, kita prediksikan dulu, kita buat variabel baru yang namanya residual. Jadi residual itu adalah nilai apa namanya ya, ukuran error dari regresinya, gitu ya. Jadi ukuran kesalahan atau error dari regresinya. Caranya adalah dengan menuliskan sintaks ini nih. Predict, resid, residuals. Residualsnya di sini tuh namanya. Apa namanya, namanya resid gitu ya. Residual itu ya residualnya, nilai residual dari OLS ini, dari estimasi ini, nilai residualnya itu apa ya. Sudah bisa diikuti? Sudah? Sintaksnya sudah dituliskan? Sudah, Pak. Kemudian kita tinggal enter. Nah, di sini muncul variabel baru namanya resid, ya kan? Betul. Sudah. Teman-teman sudah. Muncul variabel baru namanya resid. Sudah. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah ada variabel resid, maka bisa kita
tuliskan ini nih, histogram resid A density normal. Ini tuh sebenarnya bisa dengan menggunakan metode ini juga nih. Metode grafik seperti ini tuh bisa ya, pakai grafik, kemudian apa namanya histogram ya, kemudian variabelnya itu resid di sini ya, kemudian density, K density normal tuh nih normal ya, sorry, add kernel density plot gitu ya. Ini bisa bisa dengan menggunakan metode apa namanya dengan metode klik seperti itu. Tapi kalaupun enggak ya langsung aja tadi pakai metode ini, histogram, tulisin histogram resid, koma K density normal. K density normal tadi ya sudah saya contohkan. Nah, kemudian kita enter. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lihat histogramnya seperti ini. Nah, ini kelihatan? Kelihatan Kelihatan, teman-teman ya. Pak. Nah, di sini tuh jadi ini tuh ada dua garisnya. Kenapa ada dua? Karena yang satunya tuh garis regresi. Garis regresinya tuh yang ini. Nah, ya, ini adalah garis regresinya. Garis regresi kan ada dua tadi kan, ada residual dan regresinya kan. Jadi garis regresinya adalah ini, red. Oke, kita lihat. Nah, kalau seandainya garis yang biru ini atau residualnya inilah pokoknya yang kotak-kotaknya itu masih berada di dalam ya, di dalam garis regresi yang warna merah ini, berarti datanya berdistribusi normal gitu ya. Meskipun agak mencong-mencong dikit, beda dengan yang tadi dicontohin yang ini kan tuh. Kalau ini rapi sekali kan, sempurna banget ya. Ya, kelihatan ya distribusi normalnya ya, lonceng simetris tadi kan, berbentuk lonceng. Kalau ini juga lonceng tapi tidak terlalu simetris banget gitu ya. Tapi kan mayoritas barnya, mayoritas data di sini tuh masih berada pada garis regresinya ini gitu ya, dari garis loncengnya tadi. Jadi kita bisa apa ya, bisa menjustifikasi bahwa data ini bersifat normal gitu ya. Nah, ini datanya berarti normal nih, meskipun tidak persis banget gitu ya, tidak mirip banget dengan data yang ini gitu ya. Nah, dari sini kita bisa save aja teman-teman, nanti di save ya. Ini di sini ada kan save, terus di save misalnya dalam bentuk JPG atau PNG gitu ya. Nah, kalau sudah di save nanti gambar itu masukkan ke dalam skripsi teman-teman. Jadi skripsi masukin data gambar itu ya. Nanti tergantung dari dosen penguji pembimbingnya apakah dimasukinnya di dalam konten skripsinya atau cukup dilampirkan saja. Gitu ya. Saya pahami ya. Nah, ini normalitas berarti sudah dilalui ya, atau datanya tuh sudah berdistribusi normal gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman belum yakin mau menguji normalitas juga tapi dengan cara statistik ya, teman-teman bisa gunakan metode JB resin gitu ya. Nah, JB resin. Nah, seperti ini ya. Resin JB itu apa? Jar kue berak ya. Nah, ternyata kalau pakai jar kue bera ya itu nggak muncul nilainya ya, nilai estimasinya tidak muncul. Jadi ya sudahlah, tidak perlu menggunakan uji jar kue bera gitu ya. JB Resit atau bisa juga pakai SK test sih sebenarnya ya. SK test gitu ya. Variabel-variabelnya mana tadi? Nah, ini sorry, ini SK test ya. Nah, seperti ini. SK tes, mutu, AK, TRS, Peng, APK ya gitu. Jadi teman-teman dilihat kalau misalnya prob C-nya, probabilitas dari C square-nya itu apa namanya lebih tinggi
dari 0,05 berarti data berdistribusi normal. Data variabel berdistribusi normal. Nih join test di sini tuh datanya normal semua ya. Jadi kenapa? Karena lebih tinggi dari 0,05. Nah, ini dengan menggunakan skewness test ya. Skewness and kurtosis test gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak pakai JB tes tadi, Jar-Kuebera, karena nggak muncul nilai Jar-Kueberanya ya. Jar-Kuebera test for normality-nya tidak muncul gitu ya. Oke. Sudah ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi datanya tuh berdistribusi normal. Jadi asumsi klasik yang pertama sudah bisa terpenuhi. Oke. Nah, ini boleh untuk di save gitu ya nantinya di dalam apa namanya skripsi teman-teman ya. Tapi upayakan rapihkan dulu tabelnya teman-teman, rapihkan dulu ya. Jadi dimasukin dulu ke Excel terus dirapihin lagi. Jadi jangan sembarangan nanti masukin, jangan dalam bentuk gambar juga ya, tapi harus dalam bentuk tabel. Jadi gambar tuh dalam dalam contohnya gini, gambar tuh kamu copy, kamu di sini tuh kamu copy ya. Kopinya kopi as picture kan, kopi as picture kan langsung tuh es kopi as picture itu nantinya kan langsung seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Kayak gini nih. Tuh, ini kan gambarnya tuh gambar, jadinya gambar ya. Nah, saran saya jangan sampai gambar begini, mendingan di dalam bentuk tabel gitu ya, dalam bentuk tabel. Jadi apa? Gimana caranya? Ya, di copy dulu, di copy, kontrol tabel, copy tabel, masukkan ke dalam Excel yang seperti ini gitu ya. Nah, barulah di sini namain variabel. Ini jumlah, ini variabel kan, variabel. Ini jumlah observasinya, ini apanya gitu ya. Nah, barulah nanti gambar inilah yang dimasukkan ke dalam deskripsinya ya. Oke, bisa dipahami ya. Yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Jadi teman-teman, multikolinearitas itu apa? Multikolinearitas itu terjadinya korelasi yang terlalu tinggi antar variabel independen. Jadi kalau variabel independennya berkorelasi terlalu tinggi, teman-teman, maka itu akan menunjukkan variabel yang sama. Jadi lebih baik dihilangkan satu variabelnya gitu ya. Nah, berarti gimana caranya? Ada dua cara misalnya yang saya mau jelasin. Yang pertama pakai korelasi, pakai matriks korelasi. Jadi dikorelasikan variabel-variabel independennya, dikorelasikan, yaitu dengan cara correlation, maksudnya AK TRS peng EPK. Apa itu? AK TRS peng EPK itu apa? Variabel-variabel variabel apa? Ini ke X-nya ya, Pak. variabel X-nya, Independen. betul. Variabel-variabel independennya gitu ya. Kita korelasikan. Nah, hasilnya ini. Tuh lihat. Kalau nilainya nilainya itu ada yang lebih tinggi dari 0,7 ya, 0,7, maka itu terdapat masalah multikolinearitas ya. Tapi kalau di sini dilihat tidak ada yang lebih dari 0,7 itu. Jadi artinya aman, tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selain multikolinearitas, selain dengan menggunakan korelasi tadi, kita juga bisa menggunakan nilai FIF ya, variance inflation factors gitu ya. Nah, variance inflation factor tadi tidak boleh lebih dari 10. Kalau nilainya kurang dari 10, dari setiap variabel yang kurang dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan analisis regresi dulu seperti tadi, reg, mutu, AK dan sebagainya ya. Setelah regresi kita ketikkan F, P, I, F, P, I, F. Fifth. Nah, seperti ini. Jadi kalau nilai fifth untuk variabel-variabel X-nya itu tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Bisa dipahami?
dan dipraktekkan. Bisa dipahami dan dipraktekkan ya, mudah-mudahan ya. Oke. Ini berarti uji multikolineritas sudah terpenuhi ya. Selanjutnya adalah uji heteroskedaktisitas. Jadi heteroskedaktisitas itu adalah terjadinya perbedaan error gitu ya. Jadi error dari regresi itu bersifat random, apa namanya, acak gitu ya, tidak konstan gitu ya. Nah harusnya konstan. Konstan itu dalam hal apa? Konstan itu maksudnya itu gini. Jadi kalaupun terjadi perbedaan estimasi, kesalahan hasil estimasi, hasil estimasinya itu bisa diprediksi begitu ya. Atau tidak terjadi apa namanya, kesalahan itu bisa mengaburkan hasil 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 dari regresinya begitu ya. Nah, itu heteroskedaktisitas gitu. Jadi kalau heteroskedaktisitas terjadi, maka nanti hasil regresinya jadi tidak bisa dipercaya begitu ya, tidak akurat gitu ya. Nah, seperti apa cara menguji heteroskedaktisitas gitu ya? Kita bisa dengan menggunakan uji head regress gitu ya, head test after regress. Jadi diregresikan dulu seperti ini, regresi. Ini yang kita ketikkan head test. Enter. Nah, ya head test. Ini adalah uji, namanya adalah uji Brisbane-Cook-Weisberg test for heteroskedacticity. Jadi H0-nya adalah konstan varian. Jadi varians dari error ya, dari error garis regresi bersifat konstan seperti yang tadi saya bilang, harus konstan gitu ya. Nah, H0-nya gitu ya. Nah, di sini probabilitasnya itu lebih besar dari 0,28. Berarti H0 ini ditolak apa diterima? Coba saya nanya ke teman-teman. Nike, Putri, Darmawan, Santi, Balkis, Pak Ik. Ditolak apa diterima ini? H0-nya. Tuh, H0 Diterima, konstan varian ini ditolak apa diterima? Diterima, Pak. Diterima. Kenapa diterima? Karena nilainya kurang dari 0,5, Pak. Nilainya kurang apa lebih? Ini loh yang ini kan. Lebih dari 0,05. Hah? Lebih dari? Nah, Lebih dari 0,05. ya, jadi H0 ya kan, kita tuh menguji null hipotesis disebutnya ya. Null hipotesis atau hipotesis nol. Jadi hipotesis nol itu tidak dapat ditolak. Ya, tidak dapat ditolak apabila nilai probabilitasnya atau p-value yang dihasilkan itu lebih tinggi atau lebih besar dari 0,05 gitu ya. Jadi tidak dapat ditolak kalau lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima nih. Gitu ya. H0 diterima, konstan varian itu artinya berarti homoskedaktik. Homoskedaktik berarti tidak terjadi heteroskedaktisitas. Paham nggak? Jadi masalah heteroskedaktisitas tidak terjadi dalam data penelitian ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, Pak, kalau misalnya ternyata terjadi masalah heteroskedaktisitas, gimana cara mengantisipasinya? Ya, bisa dengan menggunakan beberapa cara. Salah satunya kita cek lagi datanya. Jangan-jangan ada data yang sifatnya outlier. Jadi data terlalu tinggi, ya, data terlalu rendah gitu ya. Kita hapuskan datanya, kita hilangkan data yang terlalu besar dan terlalu tinggi. Ya. Nah, bisa juga dengan kalau misalnya kita ubah datanya itu dalam bentuk format logaritma misalnya gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Atau bisa dengan menggunakan robust standar error ya. Robust standar
standar error. Jadi standar errornya dibuat robust gitu ya. Jadi meskipun terjadi heteroskedaktisitas, tapi tidak mengganggu hasil estimasi karena standar error yang digunakan bersifat robust. Nah, bisa juga dengan menggunakan klaster, pengklasifikasi dalam klaster robust standar error gitu ya. Itu bisa digunakan seperti itu ya. Jadi, nah ini untuk mengenal hal itu teman-teman harus banyak baca bukunya dan harus juga mulai cek-cek tuh banyak di YouTube. Di YouTube itu tutorial stata itu banyak sekali gitu ya. Kalau misalnya kita jelasin terus seperti ini ya, ini harusnya ada di mata kuliah statistik. Kalau nggak salah saya juga ngajar statistik tuh ngajar ini juga ya. Seperti itu teman-teman. Nah, berarti setelah diuji ini tuh tidak terjadi masalah normalitasnya itu datanya normal ya, kemudian juga tidak terjadi multicall, tidak juga terjadi heteroskedasticity sehingga data analisis ya, data yang didapatkan, hasil analisis yang didapatkan ini bisa digunakan sebagai apa namanya hasil untuk menguji hipotesis penelitian dan bisa digunakan sebagai pembahasan dalam hasil penelitian. Jadi teman-teman nanti akan membahas ini dalam bab 4-nya tuh. Kenapa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap mutu? Ya, teorinya itu apa? Ya, berarti relevan tidak teori tersebut gitu ya. Kan intinya tadi menguji teori kan gitu ya. Ada nggak penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung temuan hasil penelitian ini? Jadi dibahas itu nanti dibahas di dalam bab bab 4 gitu ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin untuk mungkin terakhir ya, sekali lagi terakhir. Jadi uji heteroskedaktisitas dengan menggunakan uji tes ini ya, tes grafis. Kan seperti tadi histogram juga pakai grafis. Ini juga bisa juga pakai grafis, yaitu bisa dengan menggunakan scatter plot ya, scatter plot. Scatter plot dengan cara seperti ini teman-teman. Heterosnya RV plot ya. RV plot seperti ini, masukkan rumusnya ya. Setelah melakukan regresi tadi, gunakan RV plot seperti ini. RVF plot gitu ya, koma Y line 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Yang dimaksud konstan itu seperti apa? Tadi kan konstan varian ya. Yang dimaksud konstan itu ya tidak berpola ya. Ini seperti ini konstannya itu dari atas ke bawah. Ini kan errornya nih, residualnya ya kan. Residual itu berpola konstan. Jadi dari atas ke bawah, atas lagi ke bawah, atas lagi ke bawah gitu ya. Seperti itu. Ini maksudnya tuh adalah konstan. Gerakannya kan konstan tuh. Nih dari sini dari angka berapa nih? Ini kalau di sini mungkin 3 ya. 3. Kelihatan ini kan kursor saya kelihatan kan? Kursor saya kelihatan nggak, Put? Kelihatan, Pak. Nah, ini dari Kelihatan, atas Pak. ini Kelihatan. ke bawah gitu ya. Ke atas lagi gitu ya. Ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi gitu. Ini konstan artinya. Ya, paham? Nah, konstan ya artinya. Kalau misalnya tidak konstan tuh ya bisa jadi ada polanya nih, dari sini set bisa ke sini bolak-balik gitu, atau bulat di sini dan bulat di sini gitu ya. Nah, itu berarti datanya bermasalah ya, ada masalah dalam heteroskedasticity-nya gitu ya. Nah, ini meskipun nggak rapi banget emang, iya nggak rapi, tapi kan tidak membentuk pola gitu ya. Seperti tidak berpola. Jadi polanya itu bersifat konstan tadi. Di sini set dari atas bawah, atas bawah, atas bawah. Itu terus ya. Seperti itu. Contoh kalau misalnya tidak heteros seperti apa? Misalnya gini kita contohkan ya. Gambarnya yang learning. Bentar. Nah, misalnya scatter plot
scatter plot eh, heteroskedasticity. Heteroskedasticity plot. Nah, ini seperti ini misalnya. Nah, ini artinya terjadi masalah heteroskedasticity nih. Contohnya. Nah, mana ya? Nah, tuh, karena ini berpola, ya, ada polanya berpola nih. Tapi jangan yang itu deh. Yang Nah, ini juga sama nih. Terjadi masalah heteroskedasticity ya, tuh. Jadi berpola makin ke atas ya, makin ke atas itu makin mengikuti garis ininya ya, garis arah polanya gitu ya. Atau ini juga sama, ini pun mengalami heteros. Nah, kalau yang ini tidak terjadi heteroskedasticity ini yang ini ya, karena relatif acak meskipun meskipun tidak apa ya, tidak rapih banget gitu ya, tapi relatif relatif acak. Nah, yang berpola nih, yang heteros tuh kayak gini lagi. Kelihatan jelas kan heteros nih? Kelihatan nggak nih gambarnya? Nah, Kelihatan, Pak. ini kan cuman di sekitar sini doang kan, nggak ada polanya gitu. Jadi terjadi masalah heteroskedasticity gitu ya. Nah, itu untuk alternatif saja. Tapi kan pada kenyataannya teman-teman setelah diuji dengan apa namanya? Diuji pakai berispagan juga sudah menunjukkan bahwa data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas gitu ya. Nah, saya rasa itu teman-teman yang bisa disampaikan ya untuk hari ini. Untuk yang pertemuan besok atau yang terakhir, kita akan membahas tentang analisis data yang datanya itu bersifat panel ya. Kalau ini kan datanya cross sectional. Seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Mufangatimin. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. agak lama Pak untuk yang hari yang sekarang. Wah, ini kurang lama Pak Dokter. Saja nyimak. Ya. Kurang lama Pak Dokter. Nanti kalau Nah, offline saya ikut Pak Dokter. ya, yang ini ya, Oke. teman-teman mahasiswanya kayaknya pada sepi jadi agak males. Sepi Lemes kayaknya ya. mahasiswanya. Nggak Oke, apa-apa. teman-teman, eh, ada pertanyaan atau yang disampaikan ke Pak Dokter Dani, silahkan. Lewat chat boleh, atau resen juga boleh. Atau bingung? Enggak, ini permulaan. Jadi teman-teman nanti kalau ini adalah permulaan, ini itu Ya. bagus sekali. Nanti di saat nanti teman-teman mau apa namanya menyusun proposal atau skripsi, ya ini modalnya ini. Keren, keren, keren. Ini Bagus sih ini. itu Pak Ngatimin, ini anak-anak tuh sebenarnya harusnya itu sekedar review karena udah ada mata kuliah statistik. Iya. Udah dipelajari kan, teman-teman? Tuh, metodologi juga udah. Jadi ya harusnya jangan jangan bingung lagi gitu ya. Kamu kalau bingung terus mau sampai kapan nih, teman-teman? Nanti bingung sampai Bingung semester 10. Jangan sampai bingung bersama ya teman-teman ya. Ya, Oke, tapi enggak sih. Yang penting semangat. Insya Allah sih, insya Allah selesai. Insya Allah ya, selesai. Dan betul. ini gampang kok. Nah, kan harus harus mindset kita harus gampang, mindset Ya, kita. betul. Jangan jangan wah susah nih, enggak boleh begitu. Jadi mindset kita itu apapun insya Allah mudah. Insya Ya. Allah mudah. Oke teman-teman silahkan yang mau menyampaikan pertanyaan atau eh, apa yang mau disampaikan ke Pak Dokter silahkan. Mumpung belum ditutup. Oh, Pak Dokter kayaknya udah paham semua Pak Dokter. Oh, udah paham semua. Nggak ada yang nanya seriusan. Ya udah kalau nggak ada yang Enggak, nanya teman-teman. gini Pak, ini kasih tugas aja Pak. Yang tugas yang tadi analisis, hasil analisisnya nanti dikumpulin ya. Nanti dikumpulin di Oh, grup. Di di grup. sesi berikutnya Pak Dokter ya. Ya, di sesi berikutnya betul.
gitu ya Oke. teman-teman ya, Jadi, supaya inilah, supaya ada oh, kompetensinya gitu ya. Ya, ya. Oke. Oke, itu paling ini Pak. Mas Wiyandi mau nanya Pak Dokter. Silakan Oh, Mas Wiyandi mau nanya apa Mas? Mas Wiyandi mahasiswa S2? Iya, Ya, ikut Pak silakan Dokter beliau. gimana? Tanya apa Mas Wiyandi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sangat Pak Dokter mau tanya. Ya. Iya, Ini iya Mas. misalkan dari perspektif mahasiswa ya Pak ya. Hmm. Mungkin banyak juga nanti mahasiswa kan kalau misalkan lagi ngolah data itu nggak semulus yang dijelasin Pak Dani. Misalkan mungkin nanti datanya nggak berdistribusi normal atau enggak misalkan datanya nanti terjadi hetero atau terjadi multiko. Biasanya ada tipsnya nggak Pak untuk menyiasati hal itu waktu lagi ngolah data di Stata ini? Gitu aja Ya. sih mungkin yang bakal dihadapin sama mahasiswa kita. Terima kasih Oke. Pak Dokter. Sama-sama, Win. Ini pertanyaan bagus banget ya. Nah, jadi teman-teman harus punya prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu tidak boleh dimanipulasi. Oke, tidak boleh dimanipulasi. Artinya harus instrumen yang digunakan harus valid dan reliable gitu ya. Nah, kalau instrumen yang digunakan sudah valid dan reliable, meskipun datanya bermasalah secara statistik, misalnya tidak normal datanya gitu ya. Kemudian datanya ada masalah multipolineritas atau datanya misalnya tidak lolos uji heteros. Nah, itu ada metode statistik yang bisa digunakan. Nah, pertama, misalnya kalau datanya tidak normal ya. Kalau misalnya datanya tidak normal, kita harus cek lagi, cek ulang datanya. Kita cek cek lagi datanya, apakah data itu ada apa namanya, ada outliernya atau tidak. Jadi outlier itu terlalu tinggi gitu, data yang terlalu tinggi atau data yang terlalu rendah gitu ya. Nah, data-data outlier tadi itu bisa kita hilangkan gitu ya. Kita hilangkan asalkan asalkan apa? Sampel yang kita gunakan masih proporsional gitu loh ya. Jadi yang penting sampelnya masih proporsional nggak masalah ya. Kita bisa hilangkan. Atau misalnya data penelitiannya ya kita bisa konversi ke dalam bentuk atau nilai lain. Misalnya ke dalam bentuk logaritma natural ya, ln ya. Atau misalnya ke dalam bentuk nilai apa namanya, root square-nya, misalnya akar pangkatnya, itu bisa saja kita konversi seperti itu supaya datanya itu menjadi antara variabel satu dengan variabel yang lainnya itu punya kesamaan atau relatif, datanya itu relatif mirip gitu, datanya itu relatif mirip, relatif sama, jadi jumlahnya itu tidak terlalu, tidak beda jauh banget gitu, sehingga datanya bisa menjadi normal. Tapi kalau sudah dilakukan itu tapi tidak normal juga, ya sudah, kita tidak boleh memaksakan menggunakan estimator OLS. Kan tadi normalitas itu hanya diperlukan pada estimator OLS ya, yang syaratnya strict banget. Strict itu apa ya? eh ke apa namanya, ketat gitu ya, yang ketat banget harus ada normalitas gitu ya, itu kan OLS ya. Tapi kan estimator lain juga banyak yang bisa digunakan, misalnya dengan menggunakan estimator lain yang berupa apa namanya, GLS misalnya, generalized least square misalnya gitu, atau bisa juga malah menggunakan PLS, partial least square gitu ya Win, bisa bisa saja dengan menggunakan itu atau dengan menggunakan metode-metode lainnya, banyak sekali metodenya. Kalau kita lihat di Stata misalnya ya, metode statistik yang bisa digunakan ini akan banyak, ada banyak sekali. Ada juga misalnya quantile regression ya, ada heteroskedastic linear regression ya, ada non parametric regression ya, kernel regression, bisa aja pakai gitu ya, pakai kernel regression, pakai ANOVA gitu ya, pakai apalagi Heckman selection sample misalnya.
ya, kemudian pakai instrumental variabel, pakai Bayesian gitu ya. Banyak yang bisa digunakan, pakai endogenous covariate gitu ya. Banyak estimator lain yang bisa digunakan kalau untuk mengantisipasi data yang tidak normal. Jadi kita jangan memaksakan pakai OLS meskipun datanya tidak normal gitu ya. Nah, kalau multikolineritas gampang mengantisipasinya. Tinggal dihilangkan aja variabel independen yang berkorelasi terlalu tinggi satu sama lain. Ya, Win ya. Kalau ada X1, X2 korelasinya lebih dari 0,7, ya udah pilih salah satu. Yang satunya jangan masukkan ke dalam model, gitu ya. Nah, itu cara mengantisipasi multikolineritas. Nah, cara mengantisipasi heteroskedaktisitas dengan cara apa? Tadi, dengan menggunakan robust standar error, gitu ya, atau dengan menggunakan cluster standar error, atau dengan menggunakan cluster robust standar error, gitu ya. Jadi ada metode statistiknya yang bisa digunakan. Yang paling penting jangan memanipulasi data. Jadi data itu di otak-atik, wah ini kayaknya kurang bagus nih, ini diganti dari yang tadinya 7 diganti jadi 4. Itu nggak boleh gitu ya. Kalau mau sekalian outlier terlalu tinggi, ya terlalu tinggi misalnya, hapus yang terlalu tinggi beberapa gitu ya. Terlalu rendah hapus beberapa, nggak masalah itu kalau dihapus ya, asalkan masih proporsional dengan sampel dengan populasinya gitu ya. Nah, tapi kalau diubah, ya misalnya tadinya 10 diubah jadi 3, yang tadinya 3 diubah jadi 5, nah itu nggak boleh. Itu namanya namanya adalah fabrikasi data ya. Atau datanya itu dimanipulasi lah intinya gitu ya. Kalau datanya dimanipulasi itu nanti hasil dari penelitian kita tuh nggak bisa dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah. Kita mau ngomong, wah akuntabilitas itu berpengaruh positif loh terhadap mutu organisasi nirlaba. Nah, itu tidak bisa kita ngomong begitu kalau datanya ngaco. Ya, jadi berbohong nantinya, ya. Kalau berbohong ya berarti kita sudah jauh dari kaidah kaidah ilmiah, dan kalau berbohong berarti kita sudah jauh dari nilai-nilai akademis seperti itu ya, Win. Itu jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaannya atau mau nanya lagi? Masih Ya, ini Profesor. Ya, Terima ini kasih. silakan. cukup ya, Win? Oke, makasih. Ada lagi teman-teman? Ada teman yang Mbak Putri Anggriani, silakan. Oh ya, silakan Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dani, saya mau tanya terkait stata. Tadi yang pertama kan bikin histogram itu ya Pak? Ya, Yang normalitas. histogram resit, cadence Ya. normal. Nah itu pas lagi saya udah masukin, keluarnya tuh malahan bukan itu Pak. Jadi kayak banyak gitu jadinya, kayak ada tulisannya tuh histogram is not a two-way plot Ya, type. residnya, variabel residnya udah ada belum? Udah ada resit. Variabel residnya udah ada. Udah. Tulisan ini kamu nulis ininya sama nggak? Ininya apa? Eh apa namanya tuh? Bentar, mana sih? Histogram, resid, koma, cadensity, normal sama persis nggak? Sama persis. Resid sama persis, residnya sama. Sama persis. Diulang lagi, coba diulang lagi dari regresinya, diulang lagi. Jadi residnya, variabel residnya hapus dulu. Put, variabel Iya. residnya hapus dulu. Kemudian kamu ulang dari regresinya. Reg, mutu, kemudian apa lagi? Reg, mutu ya, spasi akar. Cara hapusnya gimana, Pak? Hah? Cara hapusnya gimana? Cara ngapusnya. Bentar. Resitnya. Nih, saya tunjukin. Nih, gini kan, Put. Kan ini variabel-variabelnya nih. Tuh. Iya. Nah, ini kan resid nih. Hapus, drop, selected variable. Ya, yes. Udah di drop? Sudah? Udah. Kalau udah di drop, Ya udah. diulang regresinya, diulang reg, mutu, nih, lihat.
Reg, mutu, AK, TRS, peng, EPK. Sudah. Sebentar, Pak. Rek, Enter. itu udah, Enter nih hasilnya gini kan. sudah. Nah, kemudian ketikin predik. Tuh, ini kayak gini. Predik, predicek, Predict predik pakai T ya. resi. Resid, residuals. Sudah. Sebentar, Pak. Hmm? Udah, Put? Predict residual. Udah. Enter. Kan ada variabel lagi di sini muncul kan, Put? Iya, Residnya muncul. lagi kan? Iya, Nah, barulah tadi histogram, spasi resid, kadensity normal kayak gini. Sudah. 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 Tuh masih Lalu sama, enter. Pak. Tuh, seperti ini. Hah? Masih sama. Masih sama. Nah, berarti ada yang salah datanya. Kamu sama nggak ini hasilnya? Sama. Sama persis. Emang kayak Sama gimana persis. bentuknya? Tapi kalau misalnya yang variabel itu saya pakai nama. Tadi perlu Variabel apa? diedit. Hah? Tapi datanya sama kok. Pakai nama, oh ini akuntabilitas gitu. Iya, kayak gitu. Tapi nama residnya sama. Sama residuals. Nah, terus ini kamu yang tadi ini AK gitu ya sama. Ini sama persis ininya. Yang mutu sama, tapi saya mutunya namanya jadi kinerja organisasi Ya, gitu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau itu. Iya, betul. Sama Sama persis. semua. Tapi nggak bisa. Sama Nah, persis. saya harus melihat dulu nanti contoh Iya, nggak bisa. bentuknya. Ya. Iya, Heeh. baik, Pak. Ya Ya, udah nanti makasih baik di ya, Pak. pertemuan berikutnya lah ya, Put. Baik, Pak. Terima Mm-mm. kasih. Ya, sama-sama. Harusnya sih kalau misalnya datanya sama ya sama hasilnya gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi ada yang beda datanya. Misalnya Putri pakai pakai titiknya itu jadi koma misalnya gitu ya. Ya karena beda-beda dikit jadi berubah jadi beda gitu ya. Atau misalnya salah sintaksnya gitu ya. Itu bisa aja. Nah, nanti dicek. Gitu ya, Put ya. Terus ada lagi atau Oke. Satu mau lagi, silakan. Ada yang mau cari yang takjil? bertanya? Satu lagi, silakan. Ya, satu lagi. Baik, kalau nggak ada, Ada. sepertinya udah nggak ada Pak Dokter. Mas Wiyandi mau menambahkan, Mas Wiyandi? Mas Wiyandi? Wiyandi udah kabur Oke, kali. nggak ada ya. Belum ada ya. Oh, ya. Udah, udah lari ke dari takjil. Cari takjil Oke, ya. baik. Pak Dokter, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, Pak Dokter ya. Nanti Ya, nanti tanggal waktu-waktunya kita tentang berikutnya karena kita akan lewat Lebaran kita kan. siap. Baik, Betul. teman-teman Baik. semua. Terima Ya, kasih atas waktunya sore ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan sebagai media untuk menyusun proposal dan juga skripsi yang insya Allah kira-kira sebentar lagi awal awal semester depan sudah mulai. Itu ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan beramal Pak Dokter bisa terima Allah ya. amin. Itu Pak Makasih, Dokter. Pak. Oke. Terima kasih teman semua. Mohon maaf atas waktunya dan mohon maaf atas segala kurangan. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Selamat menunggu berbuka puasa. Izin keluar, Pak.